Yo, what's up cuy, welcome back Galeri Sinema di alur cerita film. Di video kali ini kita akan membahas sebuah series terbaru dari Netflix yang berjudul Wednesday. Series ini dibintangi oleh Jenna Ortega sebagai Wednesday Addams, Emma Meyer sebagai Enid Sinclair, Catherine Zeta-Jones sebagai Morticia Addams, Luis Guzman sebagai Gomez Addams, dan masih banyak yang lainnya. Sedikit review, film bergenre horor misteri ini bercerita tentang seorang remaja bernama Wednesday yang dikenal aneh dan misterius. Tidak seperti anak-anak seusianya, Wednesday lebih menutup diri dari kehidupan dan lebih tertarik pada hal berbau horor dan misteri. Tak jarang dia juga sampai membahayakan nyawa orang lain dan harus berpindah-pindah sekolah beberapa kali. Dan pastinya udah gue peringatin video ini mengandung spoiler. Lebih baik nonton filmnya secara full, so langsung saja kita check it out. Di awal episode, kita diperlihatkan pada seorang siswa SMA yang bernama Wednesday Addams yang baru saja memasuki sekolah. Dapat dilihat orang-orang menatap Wednesday dengan tatapan sinis sekaligus takut. Bagaimana tidak, Wednesday dikenal sangatlah aneh dan menyeramkan. Kemudian Wednesday menemukan adiknya Pugsley Addams yang sedang terikat. Saat ditanya siapa pelakunya, Pugsley mengaku tidak tahu. Belakangan ini, Wednesday mendapatkan kekuatan berupa penglihatan yang suka muncul begitu saja. Di saat menyentuh tangan Pugsley, Wednesday mendapatkan penglihatan berupa para pelaku yang telah membuli adiknya. Tidak terima adiknya diperlakukan dengan buruk, Wednesday langsung menemui para pembuli untuk balas dendam. Tak tanggung-tanggung, ia melepaskan 2 kantong penuh berisi ikan piranha ke dalam kolam renang. Anak-anak nakal yang sedang berenang itu lantas segera kabur. Namun sayangnya salah satu dari mereka tetap terkena gigitan ikan piranha. Akibat perbuatannya, Wednesday akhirnya dikeluarkan dari sekolah hingga ia terpaksa harus masuk ke sekolah lain. Dan disinilah awal petualangan Wednesday akhirnya dimulai. Hari itu kedua orang tua Wednesday yaitu Morticia Addams dan Gomez Addams mengantarkan Wednesday ke sekolah barunya. Sekolah itu bernama Nevermore Academy. Kebetulan kedua orang tua Wednesday adalah alumni dari sekolah itu. Mereka merasa sekolah itu adalah sekolah yang tepat untuk Wednesday. Nevermore dikenal sebagai sekolah untuk anak-anak yang seperti Wednesday. Tempatnya gelap dan jauh di tengah hutan. Sesampainya di sekolah, mereka pun disambut oleh kepala sekolah yang bernama Larissa Wims, yang juga merupakan teman sekamar Morticia dahulu. Setelah itu, Wednesday diantar menuju asrama Ophelia. Ini terlihat anak yang ceria dan periang. Sangat berbeda dengan Wednesday yang dingin dan hanya menyukai warna hitam. Bahkan kepala sekolah sampai membuatkan seragam khusus berwarna hitam untuk Wednesday. Howdy, roomie. Welcome to Ophelia Hall. Saat sedang berkeliling sekitar sekolah, Enid menjelaskan tentang adanya 4 geng utama di Nevermore. Mereka adalah Taring, Bulu, Batu, dan Sisik. Enid sendiri tergabung ke dalam geng Bulu karena ia adalah serigala. Di sana mereka juga melihat seorang wanita bernama Bianca Berkeley yang merupakan ketua geng Sisik, sekaligus mantan kekasih seniman sekolah yang bernama Sapphire Trope. Lalu ada juga Ajax Petropoulos, anak yang disukai oleh Enid, dan masih banyak anak-anak lain yang harus Wednesday kenal. Lalu sebelum berpisah dengan keluarganya, Morticia memberikan hadiah kalung untuk Wednesday dan sebuah bola kristal sebagai penghubung di antara mereka. Dan tak lupa juga mereka meninggalkan sebuah potongan tangan yang bernama Ting yang dijadikan sebagai mata-mata untuk mengawasi Wednesday.
Di daerah dekat Nevermore bernama Jericho, akhir-akhir ini sering terjadi pembunuhan misterius. Korban dari pembunuhan itu biasanya hancur terpotong-potong seperti diserang oleh binatang buas. Sheriff setempat yang bernama Galpin masih belum bisa menyelesaikan kasus ini. Namun ia berpikir semua ini ada kaitannya dengan Nevermore. Keesokan harinya Wednesday mengikuti kelas anggar. Di sana ia melihat seorang anak yang bernama Rowan yang baru saja dikalahkan oleh Bianca. Bianca pun mengeluh kepada pelatihnya karena ia tidak pernah mendapatkan lawan yang sebanding. Wednesday yang mendengar hal itu pun langsung menawarkan diri untuk melawan Bianca. Mereka pun bertarung tanpa menggunakan helm dan siapapun yang terluka lebih dahulu akan dinyatakan kalah. Pada awalnya Wednesday mampu mengimbangi kemampuan Bianca, walaupun pada akhirnya Bianca berhasil melukai Wednesday. Setelah itu Wednesday pergi ke UKS untuk mengobati lukanya. Ketika dia keluar dari ruangan UKS, sebuah patung burung tiba-tiba terjatuh ke arahnya. Beruntung saja Wednesday berhasil diselamatkan oleh Sapphire. Di tengah waktu luangnya, Wednesday selalu menyempatkan waktu untuk menulis. Saat dia sedang menulis, Wednesday akhirnya menemukan Ting. Wednesday tahu Ting dikirimkan oleh kedua orang tuanya sebagai mata-mata. Karena ia telah ketahuan, Ting diberikan dua pilihan. Mau dikurung selama 1 semester penuh atau menjadi anak buah Wednesday. Karena tak mau tersiksa, Ting akhirnya terpaksa memilih pilihan yang kedua. Keesokan harinya, Wednesday dibawa ke kota Jericho untuk menemui seorang psikiater yang bernama Dr. Kinboot. Seperti biasa, Wednesday tidak suka menemui psikiater. Jadi, ia memutuskan untuk kabur lewat jendela. Dalam perjalanan kabur, Wednesday tidak sengaja menabrak seorang bapak-bapak yang di dalam penglihatannya akan segera tewas karena kecelakaan. Setelah itu, Wednesday masuk ke dalam sebuah coffee shop. Di sana ia berkenalan dengan anak Sheriff Galpin yang bernama Tyler Galpin. Wednesday meminta bantuan Tyler untuk mengantarkannya ke stasiun. Namun Tyler menyuruhnya untuk menunggu. Saat dia sedang menikmati secangkir kopi, anak wali kota yang bernama Lucas dan teman-temannya datang menghampiri Wednesday. Mereka pun kesal karena Wednesday menghina gaya pakaian mereka. Hingga perkelahian pun akhirnya terjadi. Tak diduga Wednesday ternyata mampu mengalahkan mereka sendirian. Setelah itu Sheriff Galpin pun datang. Ia terkejut karena Wednesday mampu mengalahkan 3 anak sekaligus. Keributan itu pun juga membuat Wednesday ketahuan sehingga Ibu Larissa datang menjemputnya. Namun saat mengetahui Wednesday adalah putri dari Gomez Adams, Sheriff Galpin pun berkata bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh. This little thing took down 3 boys? Do you help her? Pada malam harinya, Wednesday menghibur diri dengan bermain cello sendirian. Di saat itu pula terlihat Rowan yang memasuki sebuah ruangan dan merobek salah satu potongan gambar di dalam buku. Setelah itu, Wednesday mengirim Ting menemui Tyler untuk memberikan nomor teleponnya. Tentu saja hal itu membuat Tyler terkejut, melihat tangan tanpa anggota tubuh bisa berjalan. Namun ia berusaha untuk tidak takut. Wednesday menghubungi Tyler untuk menagih janjinya yang ingin membantunya untuk kabur. Kebetulan besok malam ada acara festival panen. Wednesday berniat memanfaatkan momen itu untuk kabur ke stasiun. Di festival panen, Wednesday dan Tyler kembali bertemu. Di sana, Tyler sempat memberikan catatan kepolisian milik Gomez Adams, yang mungkin bisa membantu Wednesday untuk mengetahui kejahatan apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Lalu saat mereka berdua akan berangkat ke stasiun, Lucas dan teman-temannya lagi-lagi datang menghadang Wednesday untuk balas dendam. Di saat mereka sedang kabur, Wednesday tidak sengaja menabrak Rowan. Saat itulah ia pun mendapatkan penglihatan bahwa Rowan akan segera tewas.
Karena hal itu, Wednesday pun memilih untuk pergi menyusul Rowan agar ia bisa menyelamatkannya. Bukannya dia berterima kasih, justru malah balik menyerang Wednesday dengan menggunakan kekuatan telekinesis. Rowan berkata bahwa dirinya harus membunuh Wednesday untuk menyelamatkan semua orang. Bahkan ternyata Rowan adalah orang yang tempo hari menjatuhkan patung burung ke arah Wednesday. Semua ini bermula saat ia melihat sebuah potongan gambar gadis berkepang yang mirip seperti Wednesday. Ibu Rowan yang merupakan peramal pernah berkata bahwa Rowan harus menghentikan gadis itu jika datang ke Nevermore. Namun tiba-tiba saja monster mengerikan datang menyelamatkan Wednesday. Monster itu mencabik-cabik tubuh Rowan dan pergi begitu saja. Sheriff Galpin dan pasukannya langsung datang ke TKP untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Namun secara misterius mayat Rowan tidak ditemukan, hingga orang-orang berpikir bahwa Wednesday telah berbohong. Wednesday berusaha meyakinkan Sheriff Galpin, ia merasa ada seseorang yang sengaja menutupi kematian Rowan, atau justru menutupi keberadaan si monster itu. Namun secara mengejutkan, Rowan tiba-tiba kembali ke sekolah. Berbeda dengan kesaksian Wednesday, ia kembali dengan tubuh yang baik-baik saja. Hal ini membuat Wednesday kebingungan. Namun ia bertekad untuk membuktikan semua perkataannya. Sejak saat itu, Wednesday pun mulai melakukan penyelidikan. Ia berusaha bertemu dengan Rowan. Namun Rowan sudah dikeluarkan dari sekolah. Wednesday pun lalu pergi menemui Sapphire untuk menggali informasi lebih tentang Rowan. Saat itu Sapphire menanyakan hubungan dengan Tyler. Ia pun mengingatkan agar Wednesday menjauhi Tyler, karena ia adalah anak yang nakal. Kemudian terlihat sepertinya Sapphire dan Tyler sama-sama tertarik pada Wednesday. Namun Wednesday tidak terlalu memikirkan hal itu, karena untuk saat ini ia ingin fokus menyelidiki kasus Rowan. Wednesday kemudian mengirim Ting untuk membuntuti Rowan. Namun saat masuk ke dalam toilet, ia kehilangan jejaknya. Ternyata Rowan telah berubah wujud menjadi lelaki dan berubah lagi menjadi Ibu Larissa. Lantas mengapa Ibu Larissa menutupi kematian Rowan? Hal ini pun membuat Wednesday semakin curiga. Siang harinya Wednesday kembali ke TKP untuk mencari petunjuk. Di sana ia pun bertemu dengan Tyler yang masih kebingungan dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di malam festival. Setelah mendengarkan penjelasan Wednesday, dia pun percaya kepadanya. Apalagi saat mereka menemukan kacamata Rowan di lokasi tersebut. Setibanya di sekolah, Wednesday langsung menyelidiki kamar Rowan dan Sapphire. Dia di sana ingin mencari buku yang potongan gambarnya yang diberikan oleh Rowan. Setelah diselidiki, Wednesday tidak berhasil menemukan buku itu. Dan ia malah memergoki Bianca dan Sapphire yang sedang berdebat karena kedekatan Sapphire dengan Wednesday. Keesokan harinya, turnamen sekolah akhirnya tiba. Keempat asrama berkumpul untuk pertandingan perahu. Tidak ada peraturan dalam pertandingan ini. Dan bagi kelompok manapun yang berhasil kembali lebih dulu, akan dinyatakan sebagai pemenang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Bianca selalu menggunakan kecurangan kepada lawannya. Misalnya dengan menyuruh anak buahnya yang merupakan ikan duyung untuk mendorong perahu dari asrama yang lain. Wednesday yang mengetahui kecurangan itu dan ia pun segera mengeluarkan jaring untuk menangkap ikan duyung tersebut. Setelah itu, masing-masing kelompok mengambil bendera mereka. Saat Wednesday menyentuh bendera itu, dia tiba-tiba kembali mendapatkan penglihatan. Dalam penglihatannya, ia melihat anak yang sangat mirip dengan dirinya. Anak itu kemudian berkata bahwa Wednesday adalah kuncinya. You are the key. Dan setelah itu, Wednesday pun kembali terbangun. Setelah kembali ke pertandingan, kelompok Wednesday lagi-lagi dicurangi.
Untungnya Ting dengan cepat masuk ke dalam danau dan menampar si ikan duyung. Dan kelompok Wednesday pun akhirnya berhasil memenangkan pertandingan. Pada malam harinya, Wednesday kembali menyelidiki tentang potongan gambar. Ia pun memasuki sebuah ruangan yang sangat misterius. Ia yakin buku yang ia cari ada di dalam ruangan itu. Setelah ia memecahkan teka-tekinya, pintu pun akhirnya terbuka. Sesuai dugaan Wednesday, ia di sana menemukan buku itu, tempat potongan gambar yang diberikan oleh Rowan. Namun saat ia ingin pergi, ia tiba-tiba ditangkap oleh kelompok misterius. Ruangan itu ternyata adalah markas sebuah kelompok yang beranggotakan Bianca, Sapphire, dan Ajax, dan masih banyak yang lainnya. Wednesday yang bukan bagian dari anggota terancam akan mendapatkan hukuman. Namun ia berhasil melepaskan diri dengan sangat mudah. Setelah menyatukan potongan gambar pada buku tersebut, Wednesday melihat bahwa di sebelah halaman sebelumnya ada gambar pendiri kota Jericho yang bernama Joseph Crackstone. Keesokan harinya, semua murid mengikuti bakti sosial di kota Jericho. Momen ini akan Wednesday manfaatkan untuk mencari tahu tentang Crackstone dan apa hubungannya dengan Wednesday di masa lalu. Saat Wednesday sedang menelusuri tempat kediaman Crackstone, ia melihat Lucas dan kawan-kawannya yang sedang membuli seorang anak culun yang bernama Eugene. Eugene membuat Wednesday teringat kepada adiknya, karena ia lemah dan selalu dijadikan sebagai target bulian. Karena merasa kasihan, alhasil Wednesday menyelamatkan Eugene dan mengajaknya untuk berkeliling. Ia kemudian memasuki sebuah ruangan terlarang berisi lukisan Crackstone dan di sana dia juga melihat anak yang sebelumnya muncul di dalam penglihatannya. Hal ini pun akhirnya semakin memperkuat dugaan Wednesday bahwa semua ini saling berkaitan satu sama lain. Ia kemudian bertanya kepada Tyler di mana rumah Crackstone yang dulu. Siapa tahu ia bisa mendapatkan petunjuk di sana. Rumah asli Crackstone berada jauh di dalam hutan dan sangat berbahaya. Mungkin sekarang hanya tersisa puing-puing dari bangunan. Tak peduli dengan perkataan Tyler, Wednesday pun langsung pergi ke sana seorang diri. Di tempat itu, ia berusaha menyentuh berbagai tempat. Siapa tahu ia bisa mendapatkan penglihatan. Saat menyentuh pintu gerbang, Wednesday mendapatkan penglihatan tentang masa lalu. Saat itu, ia melihat bahwa di gambar itu adalah leluhurnya yang bernama Goody Adams. Anak itu dan semua keluarganya dikecam oleh Joseph Crackstone karena dianggap sebagai penyihir. Mereka semua bahkan dikurung di satu tempat dan dibakar hidup-hidup. Namun beruntung saja Goody berhasil menyelamatkan diri melewati pintu bawah tanah. Anak itu pun kemudian menghampiri Wednesday dan mengatakan bahwa Crackstone adalah orang jahat dan dia tidak akan pernah berhenti sampai bisa membunuh mereka semua. Saat terbangun, Wednesday dikejutkan dengan kedatangan si monster. Wednesday dan Ting pun melarikan diri, namun mereka menemukan jejak kaki manusia, yang artinya monster itu sebenarnya adalah manusia. Tiba-tiba saja Sapphire muncul di hadapan Wednesday. Ia berkata bahwa ia sengaja datang ke sana untuk menyusul Wednesday. Namun saat Wednesday ingin menunjukkan bukti jejak kaki pada Sapphire, ternyata buktinya sudah menghilang karena hujan. Di saat tiba di penutupan acara bakti sosial, Wednesday sengaja membakar patung monumen Crackstone sebagai salah satu balas dendam atas kejahatan Crackstone terhadap leluhurnya. Di malam harinya, monster kembali menemukan mangsa. Ia adalah seorang pengemis yang sedang beristirahat di dalam hutan sambil mengotak-atik sebuah kamera. Setidaknya, Sheriff Galpin mendapatkan bukti yang memperlihatkan wujud monster tersebut. Di waktu yang sama, Wednesday pergi ke ruangan otopsi untuk menyelidiki korban pembunuhan monster tersebut. Ia dibantu oleh Ting untuk memeriksa mayat pengemis yang baru saja tewas. Diketahui salah satu kaki korban dipotong dengan 2 jarinya hilang. Setelah mengumpulkan semua berkas, Wednesday mengambil kesimpulan bahwa setiap korban selalu kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Di dalam kelas, Wednesday memperhatikan Sapphire yang bersikap aneh. Ia berkata punggungnya sakit karena bermain anggar.
Namun ada bekas luka cakaran di leher Sapphire. Karena merasa curiga, Wednesday pun pergi untuk menyelidiki ruangan lukisan Sapphire. Secara mengejutkan, dia di sana melihat ada begitu banyak lukisan monster tersebut. Wednesday kemudian membawa sketsa Sapphire ke hadapan Sheriff Galpin. Ia meminta Sheriff Galpin untuk menginterogasi Sapphire sebagai tersangka pembunuhan. Namun Sheriff Galpin menolak karena buktinya masih terlalu lemah. Alhasil ia pun membawa kembali sketsa itu untuk ditelusuri lebih lanjut. Saat dia dan Eugene sedang memperhatikan sketsanya, Eugene merasa pernah melihat lubang yang sama persis seperti di sketsa itu. Eugene kemudian mengantarkan Wednesday pergi menuju lokasi tersebut. Tanpa rasa takut, Wednesday dan Eugene nekat masuk ke dalam gua tersebut. Di sana mereka melihat ada begitu banyak tulang belulang, yang artinya tempat tersebut memang markas monster itu. Dan tak lupa, Wednesday mengambil satu potongan tulang untuk dijadikan sebagai barang bukti. It's definitely a map. Are those human? Selain itu, ia juga mengambil berkas darah Sapphire agar DNA-nya bisa dicocokkan dengan tulang yang ditemukan. Saat dia sedang mengambil barang bukti, Wednesday ketahuan oleh Sapphire. Ketika itu, Sapphire menjelaskan bahwa dia bukanlah monster seperti yang disebutkan. Ia menggambar sosok monster itu karena selalu muncul di dalam mimpinya, dan bekas cakaran itu memang ia dapatkan dari lukisan tersebut. Meskipun begitu, Wednesday pun tetap tidak percaya kepada Sapphire. Ia pun pergi menemui Sheriff Galpin dan menyerahkan kedua barang bukti yang sudah ia dapatkan. Setelah menyerahkan semua barang bukti, kini Wednesday bisa fokus untuk menyelidiki markas monster itu. Siapa tahu ia bisa menangkap monster itu dan membuktikan bahwa ia tidak berbohong. Malam ini di Nevermore Academy akan mengadakan pesta dansa. Seperti biasa, Wednesday tidak tertarik sama sekali. Jadi ia pun berencana untuk pergi menyelidiki markas monster bersama Eugene. Tak diduga rencana itu gagal, karena Ting udah menyiapkan rencana lain. Genuine and sweet. How could you do this to me? Wow. You look. Ia membuat Tyler datang untuk menjemput Wednesday. Sehingga mau tidak mau Wednesday harus ikut ke pesta dansa. Wednesday berdandan sangat cantik dengan menggunakan gaun berwarna hitam. Saat ia akan pergi, Eugene datang dengan kebingungan. Wednesday meminta maaf karena sepertinya pengintaian mereka harus ditunda. Ia melarang Eugene pergi ke hutan dan mereka akan pergi besok malam. Eugene yang sudah terlanjur menyiapkan semuanya tidak mendengarkan Wednesday. Ia pun nekat pergi ke hutan walaupun sendirian. Kedatangan Wednesday ke pesta menyita perhatian semua murid. Mereka semua kagum dengan penampilan Wednesday yang tampak berbeda. Melihat Wednesday datang dengan Tyler juga membuat Sapphire cemburu sekaligus marah. Ia kemudian mendekati Wednesday dan mengatakan alasannya, mengapa ia sangat membenci Tyler. Ternyata saat acara bakti tahun lalu, Tyler dan teman-temannya pernah merusak mural yang dibuat oleh Sapphire. Tyler mengakui perbuatannya itu dan ia mengaku menyesal. Karena hal itu juga dia kini menutup diri dari teman-temannya dan juga berhenti bermain dengan Lucas dan teman-temannya. Sementara itu, Eugene yang sedang mengintai gua melihat seseorang sedang meledakkan gua tersebut. Lalu seseorang mengejarnya sehingga Eugene segera kabur melarikan diri. Oh my god. Ketika di pesta, tak lama kemudian dua anak buah Lucas datang ke tempat pesta. Mereka rencananya ingin balas dendam kepada Nevermore karena sudah merusak patung Crackstone. Mereka pun menghujani tempat pesta itu dengan cat yang berwarna merah, yang terlihat seperti darah. Di saat itu, Wednesday pun tiba-tiba mendapatkan penglihatan tentang Eugene yang diserang oleh monster. Ia pun langsung berlari masuk ke dalam hutan dan disusul oleh ibu guru Thornhill. Namun sayangnya sesampainya di sana, Wednesday ternyata sudah terlambat karena ia menemukan Eugene sudah dalam keadaan tewas. Dan series Wednesday part 1 pun bersambung.
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya gua makin semangat bikin videonya. Gua pamit undur diri, salam Movie Mania dan sampai jumpa di Alur Cerita part 2 berikutnya. Bye-bye.